حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummah wa ja'alana min ummatil marhumah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak bosan-bosannya agar senantiasa membasahi lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah tentang 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para kekasihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui bersama bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada kita, ya. Dan di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, ya. Suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika saya pernah berhenti di suatu jalan di Surabaya ini, jemaah sekalian. Dan saya mendapati sebuah tulisan yang ada kaitannya dengan keteladanan yang baik, ya. Dalam hal ini adalah bagi seorang pemimpin. Puncak tertinggi dari sebuah kepemimpinan, ya, tulisannya kurang lebih begini. Puncak tertinggi dari sebuah kepemimpinan adalah keteladanan yang baik. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki teladan yang baik. Karena bagaimanapun orang-orang yang ia pimpin akan melihat bagaimana cara pemimpin itu bersikap. Cara pemimpin itu berinteraksi dengan orang-orang yang ia pimpin. Dan pemimpin yang paling baik adalah pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna an-nasa anfusahum walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia, ya. Kepada sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi walakinnan nasa la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, ya.
Mungkin sebagian kita masih sekadar sebatas mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk umatnya sendiri, ya, itu umatnya Nabi Muhammad, umat Islam. Tidak, ternyata Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, ya. Di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Ahzab, wa ma arsalnaka, ayat ke-26, 28, di situ dijelaskan, ya, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu keteladanan yang baik yang ada di dalam diri Rasulullah SAW, bagaimana beliau berinteraksi dengan para sahabatnya, ya. Beliau adalah sosok yang sangat ekspresif, ya, yang sangat humanis, ya, terhadap setiap orang yang beliau temui. Salah satunya di dalam hadis berikut, Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'adz. Dari Mu'adz bin Jabal, ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangan sahabat Mu'adz, ya, seraya berkata, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku ini sangat betul-betul mencintaimu, ya. Pada saat yang bersamaan Rasulullah SAW menggandeng tangannya sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiatnya kepada sahabatnya. Usika ya Mu'adz, ya. Kemudian aku ingin memberikan wasiat kepadamu wahai Mu'adz, ya. La tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salat. Taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal ini agar setiap selesai salat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu agar diberikan kemudahan dalam berzikir, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam memperbagus ibadahku kepadamu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dari Mu'adz bin Jabal, ya. Kita sedikit mengenal tentang siapa itu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Ansar, ya. Beliau masuk ke dalam agama Islam di usianya yang ke-18 tahun. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat Mu'adz bin Jabal ini memiliki rupa yang sangat tampan rupawan, ya. Memiliki gigi yang putih yang berseri-seri, ya. Sehingga orang ketika melihat Mu'adz ini seperti ada cahaya yang ada di dalam diri Mu'adz itu. Kemudian Mu'adz ini dikenal sebagai sahabat yang pendiam, ya. Suatu ketika ada suatu majelis, ya kurang lebih ada 20-30 orang, dan di dalam majelis itu yang paling muda adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini karena dia adalah sahabat yang paling pendiam, dan sahabat itu bertanya kepada sahabat yang lainnya, siapakah anak muda itu? Bahwa anak muda itu adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang sangat faqih terhadap pengetahuan agama ini. Sampai Rasulullah SAW juga menjadi bukti bahwa Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang paling mengetahui tentang ajaran agama Islam ini. Innahu min ummati a'lamun nas anil halali wal haram. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang paling mengetahui tentang halal dan haramnya di dalam ajaran agama Islam. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara salah satu dialognya
Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal yang sangat ikonik adalah ketika Mu'adz bin Jabal ini hendak diutus ke Yaman. Kemudian Nabi SAW bertanya terlebih dahulu sebelum kemudian Mu'adz bin Jabal ini berangkat ke Yaman. Wahai Mu'adz, bagaimana engkau nantinya akan berhukum ya ketika mendapati suatu masalah? Maka Mu'adz bin Jabal ini menjawab bahwa aku akan berhukum dengan kitab Allah. Ya. Kemudian berhukum dengan sunnahmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, jika engkau tidak dapati jawaban dari kedua itu, maka bagaimana engkau berhukum wahai Mu'adz? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku akan berijtihad dan aku tidak akan sia-siakan itu. Maka Rasulullah SAW memberikan pujian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepadamu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beri taufik kepada utusan-utusannya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mu'adz bin Jabal ini wafat pada usia yang ke-33, masih sangat muda. Wafatnya karena disebabkan oleh penyakit taun ya pada waktu itu. Pada waktu itu memang sangat ramai sekali tentang penyakit taun itu. Salah satu korbannya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal ini ya. Dan istrinya juga ya. Keluarganya juga meninggal dalam penyakit taun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dari hadis yang kita bacakan tadi bahwa Rasulullah SAW sangat mengekspresikan ya, kecintaannya terhadap sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu wasiat, lalu Rasulullah SAW juga tidak hanya sebatas menyampaikan, tapi Rasulullah juga memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Ini salah satu bentuk kedekatan Nabi SAW kepada para sahabatnya ya. Sehingga kalau dikasih nasihat, ada seseorang dikasih nasihat kemudian dipegang tangannya atau pundaknya. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu memberikan wasiat, terkadang memegang pundaknya, memegang dadanya. Itu salah satu bentuk sentuhan kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW memegang tangan Mu'adz bin Jabal ya, untuk mengekspresikan kecintaan beliau kepadanya. Lalu apa yang Nabi SAW sampaikan ya, yang kemudian inilah juga menjadi hukum agar wasiat ini juga kita harus melakukannya ya. Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salat. Wahai Mu'adz, jangan setiap kali selesai salat jangan engkau tinggalkan ya doa ini. Apa itu doanya? Yang pertama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Jadi kalau mengacu dalam tema kita pada malam hari ini, wasiat Nabi SAW kepada kekasihnya, kepada orang yang beliau cintai yaitu Mu'adz bin Jabal dan kepada kita semua umatnya adalah agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemudahan dalam berzikir ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hamba dalam berzikir kepadamu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya doa yang paling baik itu bukan doa ya minta dunia. Ya Allah, saya pengen mobil ya. Pengen rumah ya. Pengen istri yang soleha atau anak-anak yang soleh dan soleha. Tetapi ternyata kata para ulama, doa yang paling baik sejatinya adalah doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi pertolongan dalam meraih keridhoannya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan menjalankan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam berzikir kepadanya. Berzikir itu banyak macamnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Salah satunya dengan kita
mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Itu sesuatu hal yang sangat sederhana sebetulnya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa melakukannya walaupun sesederhana itu. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena kita juga, ya, sebagai makhluk yang amat sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya upaya, ya, dalam melakukan perintahnya, ya. Dalam hal ini adalah berzikir kepadanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Padahal jemaah sekalian kalau kita perhatikan bersama, ya, berzikir yang paling afdol itu kata para ulama adalah membaca Al-Qur'an, ya. Terlepas dari berbagai perbedaan. Berzikir yang paling afdol adalah tilawah Al-Qur'an, ya. Padahal kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa kita berzikir, ya, tilawah, membaca Al-Qur'an itu tidak menggunakan tenaga yang sangat banyak. Tidak seperti kita nyangkul misalkan, ya, menjadi kuli misalkan. Tetapi memang tidak banyak orang bisa melakukan, ya. Makanya doa yang paling baik sejatinya adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keridhaannya, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Adhkar, ya. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdol, ya. Namun dituntut membacanya dengan tadabbur atau perenungan, ya. Makna tadabbur itu adalah setelah kita membaca ayatnya, kemudian kita membaca artinya, kemudian dari situlah muncul keinginan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi jika kita melihat fadilah amal, ya, amalan, manakah yang lebih utama, ya, antara membaca Al-Quran dan zikir, ya, membaca kalimah thayyibah misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dan seterusnya, ya. Mana yang lebih afdol kira-kira jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ternyata kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bisa dilihat dari kesempatannya. Misalkan ada seseorang yang membaca Al-Quranul Karim, kemudian di waktu yang bersamaan datang waktu azan, ya. Maka sebaiknya kita yang sedang membaca Al-Quran berhenti sejenak untuk mendengarkan azan dan menjawab seruannya, ya. Dalam kondisi ini menjawab seruan azan lebih baik daripada membaca Al-Quran. Meskipun di kesempatan yang lain Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdol. Atau di konteks yang lain setelah sholat. Setelah sholat, ya, Nabi SAW mengajarkan juga zikir-zikir yang beliau ajarkan kepada kita. Misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita lakukan itu sesuai dengan anjuran Nabi SAW, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari mencontoh Nabi dan kebaikan dari kita membaca zikir itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa afdalul zikir itu adalah qiraatil Quran, ya. Dan tidak hanya qiraah, Imam Nawawi di sini menyebutnya bahwa yang paling afdal adalah tilawah. Tilawah itu artinya adalah mutaba'ah, ya. Diikuti dengan pentadabburan, ya, diikuti dengan perenungan. Kemudian setelah membaca kita mengambil kebaikan dari apa yang kita baca itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan berzikir, ya, saya sebutkan beberapa saja, ya. Yang pertama adalah zikir dapat mengusir, ya, melemahkan dan menghancurkan setan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin."
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pengasih, kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan, ya. Maka setan itulah yang menjadi teman dekatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita berzikir kepada Allah, zikir itu akan menjadi perisai bagi kita dan setan tidak akan mau mendekati kita karena zikir itu, ya. Seakan-akan dengan zikir itu kita ditamengi dari segala godaan setan yang terkutuk. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita lengah dari berzikir kepada Allah. Karena setan itu terkadang jauh lebih pintar daripada kita, ya. Kalau kemudian setan itu tidak mampu menjauhkan kita, hamba Allah, dari jalan yang benar, maka setan itu akan membuat seseorang itu merasa dirinya paling benar. Sekali lagi, kalau setan itu tidak mampu menjauhkan kita itu dari jalan yang benar, maka setan akan menjadikan kita sebagai orang yang paling benar, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah zikir membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa berikutnya adalah wa syukrika. Setelah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar diberikan kemudahan dalam berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, ya. Wa syukrika, ya. Syukur itu adalah bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala bentuk karunia dan nikmatnya, ya. Ada banyak cara kita mengekspresikan rasa syukur itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan lisan, ya. Ini sangat sederhana sekali, ya. Bagaimana kita menggunakan lisan itu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Cara yang sederhana ini penuh dengan makna, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan, ya. Baik susah maupun senang, ya. Kenapa kita susah atau sulit juga dianjurkan mengucapkan hamdalah, ya. Karena bisa jadi setelah keadaan itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, bisa jadi keadaan yang sulit itu baik bagi kita, ya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci itu baik bagi kita. Begitu sebaliknya, ya. Terkadang sesuatu yang baik belum tentu baik juga bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui daripada kita. Hadis Nabi SAW, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak, ya. Kalau yang ketika kondisi sulit, kalau yang sedikit saja kita tidak bisa bersyukur, ya, bagaimana kondisi kita ketika sedang mendapatkan kebahagiaan? Saya sering mengatakan begini jemaah, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi bagaimana kita memiliki rasa qanaah, rela menerima apa adanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pastinya yang terbaik buat kita, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita di semua keadaan, ya. Kemudian yang berikutnya,
bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Maksudnya apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala fasilitasnya kepada kita ya. Fasilitas kaki untuk berjalan ya. Fasilitas telinga untuk mendengar, fasilitas mata untuk melihat ya, dan yang lain-lainnya. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan adalah beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah kalian wahai keluarga Daud ya, dalam surah Saba ayat ke-13. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat lain, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Suatu ketika pernah ada salah seorang sahabat ya. Ini pertemuan yang sebelumnya juga sempat saya sampaikan bahwa memang sedikit dari umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan itu termaktub di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur ya. Padahal bersyukur itu sangat sederhana sekali ya. Baik kita bisa lakukan dengan ucapan ya, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikutnya adalah dengan perbuatan. Bagaimana maksudnya adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah cara mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, yaitu menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Bagaimana cara kita menjaga nikmat Allah ya? Kita mungkin sudah banyak merasakan nikmatnya pepohonan yang rindang ya jemaah sekalian ya. Kita juga pasti sudah merasakan betapa nikmatnya menghirup udara segar ya. Kita juga pasti merasakan nikmatnya bersihnya lingkungan ya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, maka kita pertama harus menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan lingkungan ya. Tidak kemudian menebang pohon begitu saja ya. Karena setiap pohon itu punya perannya masing-masing ya. Setiap air itu ada jalannya, setiap sungai itu ada jalannya ya. Setiap angin juga ada perannya juga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai hamba Allah, sekali lagi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, yang pertama adalah beribadah dan menjaga lingkungan sekitar ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak heran kalau ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa perintah wajibnya menanam pohon ya. Kalau suatu pohon itu bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan tidak hanya manusia, kalau ada burung yang menikmati juga hasil buahnya dari pohon itu ya. Kemudian rasa teduhnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang singgah untuk beristirahat, maka itu bernilai sedekah, dan yang menanamnya akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan tentang anjuran menanam pohon, tapi anjuran bagaimana kita senantiasa memberikan kemanfaatan yang baik kepada orang-orang yang ada di dalam sekitar kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian yang berikutnya ya, setelah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam berzikir, dalam mengingatnya, dan meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersyukur. Kemudian yang terakhir adalah wa husni ibadatik, dalam memperbagus ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat aktsaru amala, tetapi ayyukum ahsanu amala ya.
Bagaimana kemudian kita beribadah ini yang harus menjadi tolok ukur adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Percuma kalau ibadahnya banyak tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya. Tetapi amalan yang kita lakukan itu harus ahsan wa amala, ya. Wa husni ibadatik, dalam doa yang kita kaji pada malam hari ini adalah kualitas bukan kuantitas, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita membuka mushaf Al-Qur'an itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah pertama yang di dalam Al-Qur'an itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah yang seperti apa yang Allah inginkan dari kita, ya. Bahwa ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita, ya. Sekali lagi, bahwa Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Dan ibadah itu murni untuk bekal kita di kehidupan berikutnya. Tetapi memang ibadah yang kita lakukan itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah yang kita lakukan ini tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu murni untuk kita. Kalau ibadah yang kita lakukan ya males-malesan, ya itu males-malesan juga yang kita dapat nanti, ya. Tapi kalau kemudian ibadah yang kita lakukan betul-betul, sungguh-sungguh, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, maka itulah juga yang akan kita dapatkan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsak. Ketika kalian mendapati catatan amal kebaikan, ya, di hari kelak, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Faman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsak. Dan jika kalian mendapati di amalan, catatan amalan, sesuatu keburukan, maka jangan engkau salahkan orang lain. Jangan engkau salahkan guru kalian, tetapi salahkanlah dirimu sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala fasilitasnya kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan di dalam amal catatan kita, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa amalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul, ya. Ini kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah, ya. Ibadah mahdhah itu ibadah yang caranya, kemudian waktunya, syarat rukunnya sudah ditentukan oleh syariat, ya. Kalau ibadah ghairu mahdhah, ya, itu seperti bagaimana kita bekerja, yaitu adalah ibadah mahdhah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan kepada hambanya yang berdoa kepadanya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kita dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nah, Allah juga Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitasnya dalam beribadah, ya, dengan tujuan untuk memperbagus ibadah-ibadah kita, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita mungkin masih bertanya-tanya, ya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan doa itu kepada kita, ya. Padahal Allah itu Maha tahu, ya. Kenapa Allah masih perintahkan doa kepada kita, ya, sebagai hambanya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan doa itu, ya, bukan berarti Allah itu ingin kita selalu minta-minta, ya. Tetapi Allah itu kalau kita minta terus, Allah senang, ya. Allah bahagia. Berbeda kalau kita minta dengan manusia. Oh, kok ini minta terus, ya. Tetapi kalau kita minta terus sama Allah, Allah itu senang, ya. Allah bahagia. Berbeda dengan manusia, ya. Maka tujuan dari doa itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Apakah kita masih menganggap Allah itu Tuhan, ya? Apakah kita masih menganggap Allah itu Rabb, ya?
Kalau kita masih menganggap Allah itu adalah Rabb atau ilah, maka kita harus senantiasa berdoa. Ya. Dan Allah itu tidak akan pernah bosan mendengar doa-doa kita. Ya. Allah itu tidak kemudian marah kalau kita banyak minta kepadanya. Ya. Yang penting mintanya masuk akal ya. Kita minta, ya Allah minta pesawat, parkirnya aja belum ada, gimana mau minta pesawat ya. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kembali lagi bahwa tujuan dari doa kita adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah ya, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.